Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidau mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa walah amma ba'dah. Apa kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu Allah anugerahkan rizki yang berlimpah lagi berkah, nikmat sehat wal afiat, serta panjang umur fi taatillah wa ridhah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dianggap krusial, yang sangat penting sekali, yang menjadi pembeda antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Wahabi, ya, yang mana dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Nah, itu Wahabi. Nah, itu paham yang sesat, ya. Nah, jadi apa bedanya dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah? Di sini kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi pembeda antara paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan paham Wahabi, sehingga kita sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini harus paham dan nantinya bisa membentengi diri menjawab segala tuduhan-tuduhan, serangan-serangan dari kaum Wahabi, ya, sehingga kita mantap di dalam memegang teguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di antara hal-hal yang sangat mendasar yang membedakan kita dengan mereka adalah dalam hal pemahaman hadis kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, ya. Nah, itu. Jadi kita coba belajar dari perspektif ilmu mantik atau ilmu logika, ya. Nah, itu karena di sini ada bahasa kullu, ya. Nah, kullu bid'atin dolalah, ya. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, benarkah semua bid'ah itu sesat? Sehingga mereka mengatakan tidak ada itu yang namanya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik itu nonsen, ya. Semua bid'ah pokoknya kata hadis adalah sesat. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Nah, begitu, ya. Oke, kita coba kuliti, benar nggak pendapat mereka, ya. Nah, kita pakai ilmu, ya, sehingga kita menjelaskannya bukan dengan asal mangap, gitu, ya. Jadi dengan dasar ilmu pengetahuan, yakni ilmu mantik, ya, ilmu logika yang dipelajari di kalangan dunia pesantren, ya. Nah, dalam ilmu mantik, ya, lafadz kullu itu ada dua, ya, yaitu apa? Pertama kul jami, ya. Kemudian yang kedua ada kul majmu, ya. Nah, kalau kul jami itu apa? Bermakna seluruh. Jadi tidak ada pengecualian, ya. Nah, contohnya apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati, ya. Ini pokoknya mau tumbuhan, mau hewan, ya. Kemudian setan, ya, iblis, kemudian malaikat, manusia, pokoknya yang apa, dia punya jiwa, dia pasti akan merasakan mati, ya. Nah, itu iblis juga bakal mati nanti pas hari kiamat, ya. Semuanya lah, ya, bakal mati yang bernyawa, ya, yang berjiwa itu. Nah, itu. Jadi di sini nggak ada pengecualian, sehingga mananya kulnya kul jami yang bermakna seluruh, ya. Kemudian apa? Di dalam hadis kullu bani adama khotoun, ya. Bermula setiap turunan Nabi Adam adalah khotoun, ya, suka berbuat kesalahan atau pernah berbuat kesalahan, ya. Jadi semuanya, ya, dari nabi-nabi juga, ya, ya, paling tidak dosa-dosa kecil lah, ya. Kalau para nabi mah nggak mungkin melakukan dosa besar, ya. Dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan ringan, dan itu langsung ditegur dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nabi-nabi itu adalah semuanya dimaksum, ya, dijaga dari segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu jadi setiap Bani Adam, turun Nabi Adam, semuanya pasti apa? Pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, itu. Ya, jadi ini nggak ada pengecualian, ya.
Nah itu mau manusia biasa, para nabi ya, siapapun dia, mau kiai ya bukan kiai gitu kan, pejabat bukan pejabat, siapapun pasti kalau turunan Nabi Adam itu pasti akan melakukan kesalahan ya. Dan terusan hadisnya adalah wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang bersalah itu yang suka bertaubat ya. Nah itu, jadi kalau kita bersalah itu langsung ingat pada Allah, istighfar, bertobat pada Allah, sholat taubat ya, banyakin istighfar. Nah itu ya. Jadi lafaz kullu di sini maknanya kul jami, maknanya keseluruhan ya. Nah itu ya, contohnya umpamanya seluruh warga Indonesia sama di mata hukum ya. Itu seluruh di sana tuh semua warga Indonesia WNI ya. Kalau bersalah meskipun presiden, nah itu pasti akan dihukum ya. Semuanya akan menerima apa yang ia lakukan ya. Nah itu kalau baik menerima kebaikan, kalau buruk akan menerima keburukan. Itu semuanya ya. Jadi kalau salah pun menteri, jenderal, pejabat ya, presiden, apapun kalau dia salah ya, semuanya sama di mata hukum ya, harus disidang ya, harus diadili. Nah begitu. Itu seperti itu ya contohnya. Ya jadi kul yang maknanya keseluruhan ya. Jadi semua yang maknanya seluruh. Nah itu. Ada lagi yang namanya kul majmu ya. Jadi seluruh tapi maknanya sebagian. Jadi maknanya ba'dun ya. Jadi kullun bimakna ba'dun. Ai ba'dul bid'ati dolalah. Sebagian bid'ah itu adalah sesat. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kulnya dimaknakan dengan ba'dun, sebagian ya. Bukan semua. Mana contohnya? Nih dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin ya. Dan telah kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup ya. Apakah semua yang hidup itu semuanya diciptakan dari air? Tentu tidak ya. Contoh malaikat diciptakan dari apa? Cahaya ya. Iblis diciptakan dari api tuh. Itu hidup juga tapi apa? Tidak dari air ya. Nah itu. Jadi di sini sekali lagi ya, lafaz kulla syai'in, segala sesuatu hayyin yang hidup ya, itu tidak semuanya diciptakan minal ma'i dari air ya. Karena ada seperti malaikat hidup tapi tidak dari air ya, diciptakan dari cahaya nur ya. Kemudian kalau iblis ya, itu apa? Hidup juga ya. Setan, jin hidup ya, tapi diciptakannya dari apa? Dari api, nar. Nah, gitu ya. Jadi kula di sini ya, kula syai'in hayyin ini maknanya bukan keseluruhan, tapi hanya sebagian, yaitu apa? Manusia ya, kemudian apa? Hewan ya. Itu kan dari apa? Dari air mani ya. Nah, itu kalau Nabi Adam aja yang dari tanah, setelahnya itu dari air mani semua gitu. Minal ma'i itu dari air ya. Nah, itu. Kemudian ini yang sesuai dengan hadis ya, itu kullu bid'atin dolalatun. Nah ini juga tidak dimaknakan apa? Kul jami, tapi kul majmu artinya sebagian ya. Jadi sebagian bid'ah itu apa? Sesat. Berarti ada bid'ah yang tidak sesat, yang dinamakan apa? Bid'ah hasanah. Yang sesat itu adalah bid'ah sayyi'ah. Apa itu bid'ah hasanah? Yaitu bid'ah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah ya. Nah sebaliknya kalau bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi bid'ah itu kan apa? Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi tidak semuanya itu apa? Ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi itu sesat. Ya enggak semuanya ya. Nah itu contoh umpamanya Al-Quran nih ya. Umpamanya Al-Quran nih, kita kan baca Al-Quran seperti ini ya. Ada apa? Ada barisnya ya. Tuh ada barisnya, ada titiknya. Ini bid'ah ya. Kenapa? Karena zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin sampai Sayyidina Ali itu belum ada titiknya, belum ada barisnya ya. Al-Quran pada zaman beliau-beliau semua ya. Kapan Al-Quran diberi titik? Yakni pada masa Khalifah Muawiyah ya. Nah itu dalam dinasti Umayyah ya. Khalifah Muawiyah menyuruh seorang tokoh
yang ahli dalam bidang nahwu shorof, yakni Abu Aswad Ad-Du'ali, untuk memberi titik di dalam Al-Quran, ya. Beliau hanya memberi titik kalau di bawah kasroh titik 1, kalau di atas ya fathah ya, nah titik 1 di kanan, kalau domah titik 1 di kiri ya, kemudian kalau tanwin titik 2 di atas tuh. Jadi agak membingungkan ya, sehingga pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, pada masa dinasti Umayyah, beliau menyuruh kepada dua ahli qiraat, yaitu Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Nah, untuk memberikan yaitu apa? Baris ya pada Al-Qur'an. Ya itu. Lalu apa? Diberi baris gitu kan? Ya itu. Tapi barisnya apa? Ya, belum sempurna juga ya. Nah, itu. Kemudian akhirnya disempurnakanlah oleh siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya. Nah, itu sehingga apa? Menjadi apa yang kita lihat dan ya kita baca pada masa-masa sekarang ini ya. Jadi ada titiknya, ada barisnya ya. Ya, jadi pembarisan dan pentitikan Al-Qur'anul Karim itu berlangsung dari masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa dinasti Umayyah, kemudian dilanjutkan pada masa Abdul Malik bin Marwan, lalu disempurnakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, seorang ahli nahwu shorof pula ya. Nah itu, jadi perjalanannya panjang. Nah ini jadi yang ada seperti ini tuh nggak ada pada zaman Nabi dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini berarti bid'ah. Tapi apakah ini sesat? Ya kan terlalu banget ya. Nah itu kalau dikatakan sesat mah terlalu banget. Nah berarti apa? Ada bid'ah yang hasanah tuh, ada bid'ah yang baik. Nah itu ya. Jadi ini termasuk apa? Pentitikan dan pembarisan di dalam Al-Qur'an itu masuknya ke dalam bid'ah hasanah. Jadi contoh yang lainnya adalah yaitu pembukuan atau kodifikasi hadis yang dilakukan pada masa Khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz ya. Masih dinasti Umayyah juga ya. Nah itu beliaulah yang menyuruh kepada ulama-ulama ahli hadis untuk membukukan hadis ya, itu pada abad pertama Hijriah ya, tahun 100 Hijriah berarti ya. Jadi itu sudah berapa puluh tahun tuh setelah Kanjeng Nabi wafat ya. Jadi pembukuan hadis itu apa? Bid'ah ya. Apakah jadi apa? Bid'ah sayyi'ah? Tidak ya. Tidak dolalah gitu. Karena apa? Ya, kalau pembukaan hadis itu disebut bid'ah sayyi'ah atau dolalah, wah itu sangat terlalu sekali ya. Nah itu kita mungkin nggak akan kenal apa innamal a'malu binniyat ya, hadis itu kan. Sungguhnya amal itu ditentukan oleh niat ya. Nah riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nggak ada hadis dulu tuh rawal Bukhari, rawal Muslim ya, karena hidupnya 200 tahun kemudian ya. Nah itu, jadi itu bukan apa? Bukan termasuk apa? Bid'ah dolalah, bukan bid'ah sayyi'ah, tapi bid'ah hasanah ya. Itu adalah bukti sejarah ya. Nah itu bukti sejarah yang menyatakan bahwa ya adanya bid'ah hasanah, yaitu apa? Yaitu pada saat pembukuan hadis ya pada masa siapa? Umar bin Abdul Aziz ya, pada dinasti Abasyah, yakni pada tahun 100 Hijri atau abad 1 Hijriah. Nah itu kan sudah puluhan tahun setelah Rasul wafat. Jadi tidak ada dulu umpamanya innamal a'malu binniyat rawahul Bukhari wa Muslim. Lah Bukhari Muslimnya aja baru lahir nanti 200 tahun kemudian tuh. Jadi nggak ada tuh apa nama hadis pakai embel-embel Bukhari Muslim rawahu at-Tirmidzi an-Nasai, nggak ada gitu. Jadi itu semua adalah bid'ah, tapi bid'ahnya bukan dolalah, bukan sayyi'ah, tapi bid'ah hasanah ya. Nah itu kalau nggak ada bid'ah hasanah, wah mungkin hadis nggak bakalan kita terima saat ini ya, karena zaman Nabi sendiri dilarang menuliskan hadis ya. Nah itu, jadi inilah bukti sejarah bahwa apa? Tidak semua bid'ah itu dolalah atau sayyi'ah. Jadi ada yang disebut dengan bid'ah yang baik, yaitu bid'ah hasanah ya. Dan yang kedua itu tadi adalah tentang pembarisan dan pentitikan Al-Quran ya, dimana dilakukan pada masa siapa? Yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang menyuruh kepada
yaitu ulama ahli nausorob, yaitu Abu As'ad Duali, untuk memberi titik di dalam Al-Quran. Dan juga belum sempurna, akhirnya disempurnakan oleh siapa? Yaitu Abdul Malik bin Marwan, khalifah di masa dinasti Umayyah pula ya. Beliau menyuruh kepada yaitu Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar ya, yaitu dua ulama ahli qiraat, untuk memberikan titik baris ya. Nah itu jadi menyempurnakan, ini fase kedua ya. Kemudian ya disempurnakan lagi yang terakhir oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sehingga menjadi Al-Quran yang sudah kita baca sehari-hari ya. Udah kita bisa saksikan tuh, jadi ada titik, ada barisnya ya. Jadi ini kalau dianggap bid'ah ya bid'ah, karena nggak ada pada zaman Nabi dan para sahabat yang 4 itu ya. Nah itu tentu bukan apa, bukan bid'ah sayyi'ah, bukan dolalah, tapi bid'ah hasanah. Itu adalah bukti sejarah bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, tidak semuanya sayyi'ah, tapi ada yang hasanah ya. Itu saja yang saya bisa jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.